Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu Malam kembali hadir untuk menemani Anda. Dan selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi, baik dari dalam negeri maupun juga mancanegara. Bersama saya Nisrina Kirana, inilah Berita Satu Malam selengkapnya di TV Televisi paling menghibur. Kita awali Berita Satu Malam dengan informasi hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung dan sekitarnya, mengakibatkan tanah longsor terjadi di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tanah longsor membuat akses jalan penghubung Ciwidey dengan wilayah Cidaun di Kabupaten Cianjur terputus. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di kawasan padat bangunan di Pasaraya Padang, Sumatera Barat. Dalam insiden kebakaran tersebut terjadi ketegangan yang berujung pada adu jotos antara pemilik toko dan beberapa warga. Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur tengah melakukan proses identifikasi jenazah satu keluarga korban kebakaran di Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui penyebab kebakaran yang terjadi di wilayah Jakarta Utara, kita sudah terhubung dengan Sugiman, selaku perwira piket Sudin Damkar Jakarta Utara. Selamat malam, Pak Sugiman. Pak Sugiman, Anda bisa mendengar suara dari studio? Diduga karena sakit hati kerap dimaki, seorang menantu di Purworejo, Jawa Tengah tega membunuh mertuanya sendiri. Ya, pemirsa, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur tengah melakukan proses identifikasi jenazah satu keluarga korban kebakaran di Jakarta Timur. Dan pemirsa, untuk mengetahui penyebab kebakaran yang terjadi di wilayah Jakarta Utara, kita sudah terhubung dengan Sugiman, selaku perwira piket Sudin Damkar Jakarta Utara. Selamat malam, Pak. Pemirsa, kita ke informasi lain. Kesal lantaran mobilnya tersenggol sepeda motor, 2 orang pria di Bandar Lampung menganiaya mahasiswa yang berboncengan sepeda motor. Aksi penganiayaan oleh kedua pelaku yang diketahui bapak dan anak ini terekam dan viral di media sosial. Aksi pencurian kendaraan di wilayah Kabupaten Bogor terekam CCTV. Para bandit itu mencuri sepeda motor yang dimasukkan ke dalam satu unit minibus. Ayah dan adik Ronald Tanur diperiksa atas pemberian suap 3 hakim PN Surabaya. Informasi saat lagi di Berita Satu Malam. Anda masih menyaksikan Berita Satu Malam. Pemirsa, Ibunda Ronald Beriska Wijaya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus gratifikasi vonis bebas Ronald Tanur. Sementara itu, ayah dan adik Ronald Tanur juga diperiksa atas pemberian suap 3 hakim PN Surabaya. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait dengan saksi-saksi yang diperiksa terkait dengan kasus Ronald Tanur, kita terhubung dengan Ahmad Ali di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selamat malam, Ali. Iya pemirsa, selain juga keluarga dari Ronald Tanur, Kejaksaan Agung juga turut memeriksa keluarga dari kuasa hukum Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat, yang juga turut diperiksa dalam perkara korupsi atau gratifikasi penanganan perkara terpidana Ronald Tanur. Kejaksaan Agung telah memeriksa total 33 orang saksi untuk perkara suap Lisa Rahmat kepada 3 hakim. Kita ke kasus lain pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat penampungan rekening bank judi online. Polisi menyita lebih dari 4.000 rekening yang diperkirakan dalam sehari perputaran uang mencapai 21 miliar rupiah. Dan untuk memperbarui informasi terkait dengan penggerebekan rumah penampung ribuan rekening untuk judi online, kita terhubung dengan jurnalis BTV Ihsan Ali dan juru kamera Rangga Samudra. Selamat malam Ihsan. Kita ke informasi lain pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberi arahan tegas kepada jajaran pemerintah pusat dan kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi. Selain itu, Presiden meminta semua pihak mengedepankan efisiensi dan tidak menghamburkan anggaran. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini memulai lawatan luar negeri perdana. Presiden Prabowo lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma pagi tadi. Dan sebelum terbang, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kabinet Merah Putih untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Prabowo dijadwalkan mengunjungi 5 negara dalam perjalanan selama 16 hari. Beliau berangkat meninggalkan Indonesia melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Beralih ke informasi lain pemirsa, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengajak petani kopi di Kabupaten Badung, Bali untuk menjaga kualitas kopi lokal. Ajakan itu agar kualitas kopi lokal mampu bersaing dengan produk kopi dari luar negeri. Usai jeda kami punya informasi kuliner makan durian di Cafe Fancy dan Estetik yang menghadirkan beragam menu olahan durian. Saat lagi tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Malam. Pemirsa, bagi Anda para pecinta durian, biasanya nih Anda makan durian di mana? Karena kali ini kami punya rekomendasi tempat makan durian di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang tidak hanya menyajikan buah durian utuh, namun juga dengan berbagai menu olahannya. Dan selengkapnya dalam jam pulang kerja berikut ini. Dan kami akan hadirkan rangkaian informasi pilihan yang menjadi sorotan dan viral di media sosial sepanjang hari ini. Usai jeda di Berita Satu Malam. Dan pemirsa, demikianlah Berita Satu Malam. Saya Desira Kirana pamit undur diri. Jangan lupa untuk ikuti seluruh media sosial BTV baik di Instagram, X, dan YouTube. BTV Televisi paling menghibur.